Yo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi pada kesempatan ini saya bikin konten dengan teman saya ini. Kebetulan dia ini seorang mantan biarawan. Oke. Pernah di biara? Pernah. Berapa lama di sana? Ya persisnya secara keseluruhan sekitar 7 tahun. Oh, 7 tahun. 7 tahun mengalami kehidupan di balik tembok biara. Sadih. Seperti itulah. Iya. Kebetulan kita ini kan sekarang sudah sama-sama sebagai umat gitu ya. Oke. Ini menarik. Jadi kita tahu dalam gereja itu juga mengajarkan kita untuk hidup berkeluarga, untuk menjalani hidup sama seperti yang Om Ebre katakan tadi itu dengan penuh kebahagiaan. Dalam Injil itu adakah orang-orang yang mengajarkan tentang kehidupan berkeluarga yang baik, menjadi laki-laki yang ideal atau pasangan yang ideal dalam menjalin hubungan asmara begitu? Oke. Iya. Pasti ada di Injil. Iya, kalau secara pribadi ya, artinya ketika dalam biara kan kita berhadapan dengan kitab suci, merefleksikan teks kitab suci Secara biblis. Ini sepertinya kita mencoba menggali kitab suci lebih dalam untuk jodoh dengan pendekatan biblis. Ya. Keren. Ini pembicaraan yang konyol ya. Tapi bagaimanapun juga kita ya mencoba untuk membuat menafsirkan sesuatu berdasarkan pemahaman kita. Ya, secara pribadi yang saya alami ketika lama bergulat dengan kitab suci. Tokoh yang menurut saya sebagai sosok laki-laki ideal itu Yosef. Yosef suami Maria. Yosef suami Maria. Mengapa demikian? Mengapa Yosef? Mengapa bukan Daud, bukan Salomo, bukan murid-murid Yesus? Oke. Ini kalau kita perhatikan kisahnya Yosef itu dalam kitab suci Perjanjian Baru khususnya, dan lebih khusus lagi dalam Injil Sinoptik. Jadi sinoptik itu artinya melihat bersama. Artinya baik Markus, Lukas, Yohanes itu mempunyai cara pandang yang sama melihat keseluruhan pengalaman Yesus. Yohanes saja yang berbeda. Tapi dari ketiga Injil ini mempunyai porsi tersendiri membahas tentang awal kelahiran Yesus ketika umur 12 tahun, dan juga bagaimana ada kisah Yosef di dalamnya. Jadi bukan belum ya, atau tidak ada satupun perikop kitab suci yang menceritakan tentang percakapan Yosef dengan Maria. Yang sejauh yang saya baca dan sejauh yang saya pahami ya, dalam kitab suci Perjanjian Baru khususnya Matius, Markus, dan Lukas. Ya, karena itu kan Injil Sinoptik mempunyai cara pandang yang bersama melihat keseluruhan kehidupan Yesus. Di situ kan tidak ditemukan satu perikop khusus yang membicarakan dialog Maria dengan Yosef. Yosef tidak pernah dalam cerita dalam kitab suci tidak ada kata-kata dari Yosef yang mengungkap perasaan kepada Maria. Tidak ada satupun yang mengatakan Maria, aku mencintaimu. Tidak ada. Atau kata apapun yang menunjukkan dialog langsung antara Maria dengan Yosef. Tidak ada. Mau mengatakan apa dari teks itu? Tidak ada satupun. Pesan sederhana yang perlu kita petik ya khusus yang sedang menjalin asmara ya, teman-teman yang menjalin asmara ya. Maksudnya mau menunjukkan bahwa Yosef itu mencintai Maria tidak dengan kata-kata, tetapi perbuatan. Karena apa? Tidak ada satupun kata-kata Yosef yang ditunjukkan di situ, tetapi perbuatannya kelihatan. Dia mengambil Maria menjadi istrinya. Meskipun berhadapan dengan persoalan Maria dikandung dari Roh Kudus. Kalau Anda sendiri misalnya, pacar Anda tiba-tiba zaman sekarang zaman sekarang tiba-tiba dia hamil dan mengatakan kepada Anda, bukan saya yang hamil. Ya, bukan kamu yang hamil, dan dia datang kepada Anda, aku hamil. Siapa yang menghamil? Aku dikandung dari Roh Kudus. Apakah Anda percaya? Pertanyaan berat asli. Ini pertanyaan berat. Ya tentunya kan tidak. Makanya konteksnya berbeda ya. Konteksnya berbeda. Ya, paling tidak masuknya ke sana. Masuknya ke sana. Tetapi kan Yosef itu beda. Dia tetap mengambil Maria menjadi istrinya karena dia percaya. Itu artinya bahwa kualitasnya cintanya Yosef itu bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Kualitas cintanya Yosef bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Jadi kalau nona dong dapat laki-laki yang omong terlalu banyak, aku mencintaimu, apalagi berpuisi ya, perlu diragukan. Kalau
puisi itu wajar karena puisi itu menghidupkan ya, seni. Menghidupkan seni, menjiwai. Sehingga saya mau mengatakan bahwa karena begini bro, memang saya akui itu, saya akui dan saya sepakat sekali dengan itu karena sekarang itu orang lebih banyak membangun komunikasi lewat media sosial, lewat gadget. Nah, jadi ada orang yang mengetik haha tanpa tertawa, sama seperti mengetik I love you tanpa mencintai. Tanpa mencintai. Sade. Tapi saya mau mengatakan ya kepada teman-teman bahwa mau tahu laki-laki ideal itu seperti apa? Ya, laki-laki ideal itu seperti Yosef. Di dalam kitab suci. Nah, artinya apa? Om Ebri merekomendasikan menjadi laki-laki ideal itu seperti Yosef. Artinya kalau teman-teman perempuan ya mau mencari laki-laki ideal itu seperti apa? Menurut saya laki-laki ideal itu seperti Yosef. Tidak perlu banyak kata, tidak perlu banyak gombal, tetapi diam-diam menikahi. Enak. Langsung lamar. Tidak perlu banyak kata, tidak perlu banyak gombal, tidak perlu menawarkan sejuta puisi gitu kan. Coba perhatikan ya, perhatikan antara Yosef ya. Yosef itu kan tidak pandai berpuisi, tidak pandai berretorika. Ketimbang Daud sama Salomo. Daud itu kan masmurnya itu Salomo dengan kidung Salomonya itu kan dengan bahasa-bahasa di dalamnya. Daud berapa istrinya? Ada berapa istrinya Daud? Salomo berapa istrinya? Lebih dari satu. Ini bukan berarti saya mau mengatakan bahwa orang-orang yang sering mengirim puisi kepada kalian, mengirim kata-kata romantis kepada kalian, sikapnya seperti Daud dan Salomo, bukan. Tidak, ini hanya sekedar gambaran. Gitu kan. Karena kita membahas secara biblis. Pendekatan jodoh secara biblis. Saya tidak mau mencoba menafsirkan terlalu jauh ya. Artinya kita mencoba menerjemahkan dalam pemahaman kita sendiri. Dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Jadi selain Yosef itu siapa lagi dalam kitab suci yang paling ideal? Paling itu ya? Iya. Menurut saya Yosef saja ya. Yosef. Paling direkomendasikan Yosef. Paling direkomendasikan. Oke. Jadi bro, apakah bro percaya bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan atau bagaimana? Ini pertanyaan yang sangat sulit dan perlu kita bicarakan lebih dalam. Artinya gini, sejak orang tua kita, nenek moyang kita, di dalam tradisi keagamaan kita selalu mengatakan bahwa jodoh itu ada dengan Tuhan. Apakah benar atau salah? Ini tidak mengatakan ini benar dan ini salah. Artinya kita tidak perlu membuat sebuah argumentasi yang mengatakan seolah-olah ini salah dan seolah-olah ini benar. Tapi kita mencoba menawarkan sesuatu sesuai dengan pemahaman kita sendiri. Artinya oke lah, itu tradisi yang diwariskan, tetapi kita juga punya kesempatan loh untuk mengkritisi apakah pernyataan itu benar adanya atau tidak. Gini, kalau seandainya jodoh itu ada di tangan Tuhan dan pasangan yang kita terima itu adalah pemberian Tuhan, karena jodoh ada di tangan Tuhan, kenapa ada perselingkuhan? Kenapa ada keretakan dalam rumah tangga? Kenapa tidak ada cinta kasih dalam rumah tangga? Kalau toh jodoh itu dari tangan Tuhan, berarti Tuhan mempersiapkan yang baik yang tidak memungkinkan mereka akan terceraikan. Jadi nanti ketika seandainya orang yang sudah berkeluar, saya sudah dapat pasangan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberiku jodoh. Di tengah jalan ada masalah, Tuhan, Kau memberikan aku jodoh yang salah, buat di status. Mempersalahkan Tuhan. Jadi itu menemukan jodoh itu sebenarnya seperti apa? Saya pribadi ya, maksudnya pemahaman saya pribadi, jodoh itu ada di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Tuhan hanya merestui. Letak kebaikan Tuhan itu adalah memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada manusia untuk memilih dan menentukan. Artinya, Tuhan saya mau pilih yang ini, silakan, yang terpenting kau bahagia. Mana mungkin ya orang yang dari Elar Selatan gitu, orang dari mana? Dari Mukun, kerang dari Mukun gitu, tiba-tiba pergi ke Italia, dapatlah cewek di Italia. Tuhan memberikan dia jodoh di Italia. Padahal kerang hanya kebetulan menjadi tour guide dan tinggal di sana selama beberapa bulan, ketemu dengan cewek Italia. Kerang nyaman menjalin hubungan dengan dia meskipun hanya sebentar saja gitu. Tuhan yang memberikan. Nanti dalam rumah tangga ketika ada permasalahan, Tuhan salah memberi jodoh ke saya. Ini hati-hati ya, artinya tidak boleh mempersalahkan Tuhan ketika nanti dalam rumah tangga ada masalah, Tuhan salah memberi jodoh. Pemahaman saya pribadi itu ya, bahwa sebenarnya jodoh itu ada di tangan kita sendiri. Tuhan hanya menentukan. Tuhan hanya bukan menentukan, Tuhan hanya merestui. Tuhan saya mau dengan dia, silakan, yang terpenting kau bahagia. Letak kebaikan Tuhan itu, kemahakuasaan Allah,
apa ya istilahnya lebih bagus ya, atau dalam bahasa ekonominya Tuhan itu semacam produsen begitu ya, produsen. Dia menyediakan barang lalu disalurkan ke pasar. Ini tinggal pilih mana yang Anda suka gitu. Gini. Artinya Tuhan menciptakan semuanya baik adanya. Artinya kita diberikan kebebasan untuk memilih. Oh, saya mau dengan itu. Iya. Oh, silakan. Yang terpenting kamu itu merasa bahagia dengan pilihan kamu. Iya. Tuhan pasti hanya merestui saja. Lalu pertanyaannya, kok kenapa saya tidak dapat jodoh ya? Kok Tuhan tidak kasih saya jodoh? Tanya dulu ke dalam diri Anda, kenapa Anda tidak dapat jodoh? Jangan tanya kepada Tuhan, kenapa saya tidak dapat jodoh? Ya. Jadi ini lagi satu pertanyaan menarik mungkin apa? Hukum hidup selibat itu, hukum hidup selibat. Banyak orang yang berpikir bahwa dan banyak orang yang percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jodoh untuk setiap manusia. Oke. Nah, Tuhan sudah menyediakan jodoh untuk setiap orang. Lalu bagaimana dengan jodohnya orang-orang Jodoh orang-orang yang terpanggil. Ya, orang-orang yang menjalani hukum hidup selibat itu bagaimana dengan jodohnya mereka? Mau diterlantarkan kemana pasangan hidup mereka itu? Wah, ini saya tidak mau jawab. Ini terlalu kompleks. Terlalu kompleks. Kita bicara yang awam. Soalnya ini ruang privatnya mereka. Ruang privatnya mereka. Jadi ini harus diterjemahkan dan dipikirkan dengan cara lain. Seperti dalam Injil ada yang Paulus atau siapa ya, maksudnya ada yang memang disiapkan untuk tidak menikah demi kerajaan Allah, gitu ya. Mereka itulah, kita bersyukur dengan niat baik dan juga keberanian untuk hidup dalam selibat gitu. Respect ya. Ya, mereka mengikuti pesan Injil. Tadi Om Ebri sempat menyinggung orang-orang yang belum menemukan jodoh ya. Saya sempat berpikir bahwa orang-orang yang hidup tetapi dalam kehidupannya dia tuh seumur hidupnya dia tidak menemukan jodohnya. Saya berpikir bahwa jodohnya dia tuh kayaknya sudah diaborsi atau diambil orang. Jodohnya pasti diambil orang. Jadi menurut Om Ebri, rekomendasi laki-laki yang paling ideal secara pengalaman kitab suci ya, secara ini konteks kitab suci, konteks Injil, Om Ebri merekomendasikan Yosef. Di mana dia mencintai Maria bukan dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan. Mencintai tanpa kata-kata tapi dengan perbuatan. Lalu pemahaman tentang jodoh ada di tangan Tuhan. Sebetulnya jodoh itu ada di tangan kita tetapi Tuhan yang membuka jalan. Tuhan yang merestui dan membuka jalan gitu. Jadi untuk konten kita pada kesempatan ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan bertemu di pembahasan lain yang berkaitan dengan kehidupan milenial sesuai dengan pendekatan biblis gitu. Ini pembicaraan kita ini bukan berangkat dari pengalaman kita sendiri ya. Bukan. Pemahaman. Ini berangkat dari pemahaman dan refleksi. Ya. Jadi yang pastinya teman-teman di luar yang lebih berpengalaman ya. Artinya kita mencoba menawarkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita pahami, apa yang kita renungkan, apa yang kita refleksikan itu. Dan tentu itu menjadi bahan bagi kita sendiri untuk nantinya memilih. Itu sudah ada pacar belum? Sampai sekarang belum. Cobalah, mungkin kalian perlu menjadi Yosef ya. Atau mungkin kalian terlalu banyak berpuisi mungkin. Mungkin terlalu banyak berkata-kata ya. Terlalu banyak berkata-kata. Ya. Tidak apa-apa lah. Saya selalu percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, berarti belum waktunya. Belum waktunya. Belum waktunya. Indah pada waktunya. Iya, saya percaya pada itu. Jadi sampai di sini dulu konten kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye.